Halo, apa kabar anak-anak? Ya, semoga tetap sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Saat ini kita akan belajar mengenai materi unison dan materi mengenai interval. Kita akan singgung dasar-dasarnya supaya kalian mendapatkan ide. Karena dari kemarin kita hanya belajar mengenai teori saja. Kita akan hari ini akan belajar mengenal bagaimana sebenarnya bunyi interval tersebut dan konsepnya secara umum ya. Selamat mengikuti pelajaran dan tetap ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai interval dengan bantuan keyboard. Jadi keyboard ini seperti yang kalian tahu ini mirip seperti pianika ataupun piano ya. Terdiri dari tuts yang warna putih dan yang warna hitam di atas. Kalau kalian perhatikan, tuts ini terdiri dari 2 hitam, 3 hitam, kembali lagi ke 2, kembali lagi ke 3, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi di tuts ini yang akan menjadi panduan kita ya. Hari ini materi kita akan fokus di interval ya. Apa sih yang dimaksud dengan interval? Dari kemarin kita hanya membahas mengenai teorinya ya. Sekarang kita akan belajar mengenai aspek dari bunyinya interval itu seperti apa ya. Sebelum ke interval, kita akan belajar mengenai unison ya. Unison itu menyanyi bersama dengan not atau nada yang sama juga ya, secara serentak. Oleh karena itu, contohnya seperti apa sih bunyinya? Jadi semisal ini not C, gampang mengidentifikasinya, yaitu ada 2 tuts C, dia warna hitam, warna putih di sebelah, 2 tuts warna hitam ya. Terus kemudian ini sama saja ketika kita kalau lari ke atasnya, ada 2 tuts warna hitam, di sini selalu C ya. Begitu juga dengan di bawahnya, ada 2 tuts warna hitam, di sebelahnya ini selalu C. Jadi di sini C, terus kemudian di sini C, dan kemudian di sini juga C, sama saja. Hanya bedanya ini adalah C rendah, C middle, dan C tinggi, dan seterusnya. Begitu ya. Oke, lanjut ke materi kita, yaitu interval. Jika saya membunyikan not C rendah atau C middle dengan C yang lebih tinggi, dan kita bunyikan bersama-sama, ini nada bersama. Nadanya adalah C dan C, yaitu C rendah dan C tinggi. Kita bunyikan bersama-sama, ini masih masuk ke dalam materi unison. Begitu ya. Terus kemudian untuk berikutnya D dan D ini masih unison juga, atau unison hanya satu suara, C saja atau D saja atau E atau F atau G atau A atau B atau C lagi. Itu apabila not C dan not C dan not C ini dibunyikan bersama-sama, ini masih masuk unison. Kemudian D juga, kemudian E juga, kemudian F juga ya, semuanya masih sama saja. Oke, terus lalu bagaimana dengan yang tidak unison atau menyanyi 2 suara? Artinya kalau menyanyi dengan 2 suara, dia harus menyanyikan dengan serentak dan nada yang berbeda. Semisal C dengan apa ini? Ini adalah E ya. C, D, E. C, D, dan E. C dan E kita bunyikan bersama-sama. Nah, itu menyanyi 2 suara. Ya. Terus kemudian D dan F. Ya. Ini bisa suara mana saja. Misal C dengan G. Ya. Atau C dengan B, atau C dengan F. Ini C, ini F. Oke, kecuali C dengan C ya.
ini namanya masih unison. Oke, terus kemudian apa itu interval? Interval adalah jarak antar nada ya. Misal C ke D, C ke D ini melewati satu tuts warna hitam. C ya, ini tuts warna hitam, terus kemudian nada D, C ke D ya, itu namanya interval second ya. Seperti kita belajar pelajaran bahasa Inggris, yaitu satu ini prime ya, nama intervalnya, terus kemudian C ke D itu second, atau C ke E itu third, ini fourth ya, 4, interval 4, ini interval 5 atau fifth ya, terus kemudian ini interval 6 ya, atau sixth ya, 6, terus kemudian yang ketujuh ini septim ya, terus kemudian C sama C itu interval oktav. Nah makanya kenapa disebut oktav, apabila C ketemu C lagi atau D ketemu D, ini oktav. Kemudian itu mengenai nama-nama interval, saya ulang lagi, C ke D atau Do ke Re ya, itu second, 1 ke 3 itu, terus kemudian masih third atau 3 ya, C ke F itu 4, ini 5 atau fifth ya, ini 6 ya, atau 6 atau 6 ya, banyak penyebutannya, berbeda negara berbeda penyebutan. Terus kemudian ini septim atau interval 7, kemudian ini C ke C itu namanya interval oktav. Begitu ya kurang lebih kita belajar mengenai interval. Nah untuk menyanyi unison itu nadanya sama. Kalau untuk menyanyi dua suara itu dasarnya adalah menggunakan interval ini. Bernyanyi unison ini kita tidak bisa bernyanyi langsung karena sedang belajar di rumah, tetapi apabila kita menyanyikan kurang lebih bunyinya begini kalau kita bernyanyi unison. Ya, itu. Tapi kalau kita menyanyikan dengan dua suara, ya seperti itu, saya menggunakan interval. Jadi ada dua suara yang dibunyikan, yaitu interval 1 nada C dan nada E, artinya itu interval 3 ya. Ya seperti itu. Seperti itu ya. Ya sebenarnya bukan hanya dua suara saja, tetapi bisa 3 suara, 4 suara, 5 suara dan seterusnya. Tapi untuk dasarnya kita akan bernyanyi dengan 2 suara dan basicnya adalah interval. Maksudnya adalah apa sih bernyanyi dengan 2 suara? Yaitu orang pertama menyanyikan nada yang pertama yaitu C, orang kedua menyanyikan nada E ya, atau Mi-nya, nada Mi ya. Oke. Maksudnya adalah bahwa mereka menyanyi bersamaan. Ini orang pertama dan ini orang kedua, mereka menyanyi bersama tetapi dengan nada yang berbeda, menyanyi dengan 2 suara. Idenya kurang lebih adalah seperti itu, baik itu lagu tradisional, lagu populer ataupun lagu yang lain ya. Itu basicnya adalah ini. Terus kemudian hal inilah yang mendasari kita untuk bernyanyi secara berkelompok ataupun vokal grup begitu ya. Nanti ada suara 1, ada suara 2, suara 3 dan seterusnya. Cuman kita harus mengerti dulu adalah dasar-dasar dari interval itu. Saya ingatkan kembali bahwa interval ini sangat penting sekali. Jadi nanti ketika kalian bernyanyi berkelompok adalah anak pertama atau peserta didik yang pertama menyanyikan nada Do, peserta kedua adalah Mi. Ini contohnya apabila Do dan Mi ya, bisa aja anak kedua menyanyikan nada Sol misal ya, C, D, E, F, G, A, B, C. Ini tangan nada C mayor ya. Oke.
Bisa aja anak kedua menyanyikan nada F. Ya, ini tergantung dari aransemen lagunya seperti apa ya. Kurang lebih begitulah ide dari menyanyi dengan dua suara yang sebelumnya diawali dengan bernyanyi unison, yang interval menjadi idenya ketika kita harus bernyanyi dengan dua suara. Oke, demikian materi kita hari ini. Jadi kalian apabila ada instrumen di rumah silahkan mencoba, yaitu dengan mengidentifikasi ada tiga tuts warna hitam, itu di sininya adalah C dan di sini adalah C, sama saja di mana-mana ya. Oke ya. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar.